Shalom adik-adik, apa kabar? Adik-adik di rumah pasti sudah siap dan sudah mengumpulkan semangatnya untuk memuji Tuhan kan? Yuk bersama Kak Ria dan juga Kak Keke. Kak Ria dan Kak Keke akan ajak adik-adik untuk sama-sama kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita doa sama-sama dulu ya adik-adik. Mari adik-adik kita lipat tangannya dan tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pada pagi hari ini Engkau masih memberkati dan menyertai kami ya Bapa. Sebentar lagi kami mau memuji nama-Mu dan belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir, kiranya Engkau yang memenuhi hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus mencintai kita ya. Apapun suku dan bangsa kita, Tuhan Yesus mencintai kita. Celengan yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya. Yuk sebelumnya kita mau berdoa untuk persembahan kita ya adik-adik. Bapak kami bersyukur hari ini Tuhan, di tangan kami ada persembahan, bukti bahwa Tuhan selalu memelihara kami lewat Papa dan Mama. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan datang tulus dari hati kami yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Urapi setiap adik-adik sekolah minggu yang siap mendengar firman Tuhan, biar firman Tuhan berbuah di dalam hati mereka dan dalam perilaku kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kembali lagi di minggu ini bersama dengan Kak Tuti, kita akan sama-sama belajar mengenai series kelemah lembutan dari tokoh-tokoh di Alkitab. Kalau minggu lalu adik-adik semua sudah belajar mengenai tokoh Musa, pada minggu ini kita akan belajar satu tokoh baru lagi. Siapakah dia? Yuk sama-sama saksikan. Minggu ini kita akan belajar mengenai seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Ia adalah Raja Daud. Suatu sore, Raja Daud berjalan-jalan di atas teras rumahnya. Kemudian, ia melihat seorang perempuan yang sangat cantik yang sedang mandi di bawah. Namanya adalah Batsyeba. Kemudian, timbullah niat jahat di hati Raja Daud. Ia menginginkan perempuan itu. Lalu ia menyuruh pelayannya untuk menjemput Batsyeba untuk datang ke istana supaya tidur dengan Raja Daud. Batsyeba adalah istri dari seorang prajurit dari Daud yang bernama Uria. Akhirnya, Batsyeba pun datang ke istana, kemudian mereka tidur bersama. Dan hal ini merupakan suatu dosa, yaitu dosa perzinahan. Batsyeba pun akhirnya mengatakan kepada Raja Daud bahwa ia sedang mengandung anaknya. Raja Daud tidak ingin dosanya diketahui oleh orang lain, sehingga ia cepat-cepat memanggil Uria untuk pulang dari medan perang, dengan maksud supaya ketika Uria pulang, ia tidur bersama istrinya Batsyeba, sehingga Daud membuat skenario bahwa bayi yang dikandung Batsyeba adalah anak Uria. Akan tetapi, Uria tidak mau pulang ke rumahnya untuk tidur dengan istrinya pada malam itu, sebab Uria adalah seorang prajurit sejati yang memilih berjaga-jaga di istana. Wow, Raja Daud tidak kehabisan akal adik-adik. Meskipun rencana pertama gagal, ia justru menuliskan surat kepada panglimanya untuk memerintahkan supaya Uria ditempatkan di barisan terdepan di dalam garis pertempuran dengan maksud supaya Uria terbunuh mati. Uria pun akhirnya mati dan ia mengambil Batsyeba sebagai istrinya. Hal ini dipandang sangat jahat oleh Tuhan karena Daud tidak hanya melakukan satu dosa, tetapi 3 dosa. Diawali dengan niat memiliki istri orang lain sehingga timbul perzinahan, kemudian dosa penipuan, dan terakhir adalah dosa pembunuhan. Adik-adik harus hati-hati dengan yang namanya dosa, karena ketika kita jatuh ke dalam satu dosa, biasanya diikuti oleh dosa-dosa yang lain. Nah, itulah dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Lalu, Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada Daud untuk memperingatkan Daud. Nabi Nathan mengawalinya dengan sebuah cerita. Katanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Tetapi si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Dan anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Anak domba itu makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang apabila mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembu sapinya untuk dimasak bagi pengembara yang datang itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Mendengar cerita itu, Raja Daud menjadi sangat marah. Meskipun itu hanya sebuah cerita, lalu ia berkata, "Orang itu pantas dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu ia tidak mengenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nabi Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel,
dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu pun belum cukup, tentu akan kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang, bahkan istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Mendengar teguran itu, hati Daud menjadi sangat sedih dan menyesal. Ia telah berdosa kepada Tuhan. Dan tahukah adik-adik, walaupun Raja Daud merupakan seorang raja yang besar dan juga merupakan panglima yang gagah perkasa, tetapi Daud memiliki kelemah lembutan. Ia mau dikritik, ia mau ditegur, dan tidak membenarkan perbuatannya. Oleh sebab itu, Tuhan menghargai hati dari Daud sehingga ia diampuni oleh Tuhan. Adik-adik, kita juga mau memiliki kelemah lembutan, mau terima nasihat, tidak mudah tersinggung saat ditegur ataupun dikritik. Kita harus belajar dari Raja Daud ketika ia berdosa, maka ia minta ampun. Dan ketika kita memiliki hati yang rendah hati, maka Tuhan yang baik itu juga akan mengampuni kita semua. Oleh sebab itu, sebagai ayat penutup dan sebagai ayat hafalan minggu ini, yuk kita sama-sama menghafalkan ayat yang ada di samping ini nanti. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.